Banyak orang yang ingin mulai investasi kripto, tapi sering berhenti bahkan sebelum benar-benar masuk. Bukan karena mereka nggak tertarik, tapi karena mereka merasa dunia kripto ini terlalu rumit dan penuh istilah yang sangat teknis. Padahal untuk membangun kekayaan jangka panjang, nggak selalu butuh strategi yang kompleks. Nggak harus buka chart setiap hari. Yang perlu kamu lakukan justru pendekatan yang sederhana, konsisten, dan tentunya rasional. Di video ini, saya akan bahas 5 strategi yang mudah diterapkan dan cocok untuk para pemula. Sebelum masuk ke 5 strategi utamanya, ada satu hal penting dulu nih yang harus dipahami. Di kripto, hasil jangka panjang itu jarang ditentukan oleh satu keputusan besar, tapi lebih ditentukan oleh kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Banyak orang langsung fokus ke koin apa yang harus dibeli, padahal yang sering menentukan hasil justru cara masuknya, cara membagi resikonya, dan seberapa disiplin strategi itu dijalankan. 5 strategi akan saya bahas setelah ini, bukan untuk mencari profit cepat, bukan untuk profit besar atau cepat kaya, tapi urutannya dimulai dari yang paling dasar dan paling defensif, sebelum nantinya masuk ke strategi yang jauh lebih agresif. Pertama yang harus kalian pahami yaitu DCA, atau dollar cost averaging. Ini adalah strategi paling dasar yang banyak dipakai di kripto. Intinya simple, kamu bisa beli aset secara rutin dengan nominal yang relatif sama, tanpa terlalu mikirin harga lagi di atas, ataupun lagi turun. Di market kripto yang pergerakannya volatile dan sering nggak terduga, DCA ini sangat kepakai. Kamu nggak perlu nebak harga bottom, nggak perlu nunggu timing yang pas, tinggal cicil beli aja. Tujuan DCA bukan untuk dapetin harga yang paling murah, tapi untuk bangun posisi secara bertahap dengan resiko yang lebih terkontrol. Pas harga lagi turun, kamu bisa jadi dapat lebih banyak unit, tapi kalau harganya lagi naik, nilai pembelian kamu sebelumnya ikut meningkat juga. Jadi tekanan dari salah timing itu jauh lebih berkurang. Strategi ini cocok banget untuk pemula, apalagi kalau dipakai di aset yang liquid dan punya track record yang panjang. Dengan DCA, fokus kamu juga bergeser dari mantengin chart tiap hari ke disiplin jangka menengah sampai jangka panjang. Oh ya, DCA juga membantu dari sisi mental. Kamu jadi nggak gampang panik waktu market merah, dan juga nggak terlalu impulsif waktu market lagi hijau. Polanya jadi lebih tenang, lebih konsisten, dan lebih terukur. Kalau ngomongin soal waktu juga jauh lebih fleksibel. Kalian bisa set ke mingguan, harian, atau bahkan bulanan. Untuk nominalnya juga bisa disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi konsistensinya. Atau kalian bisa cek juga nanti series nabung rutin di Bitcoin setiap hari di channel YouTube ini. Yang kedua, diversifikasi ke emerging naratif. Setelah DCA di aset utama, strategi berikutnya adalah diversifikasi ke emerging naratif. Di kripto, pergerakan besar sering datang bukan cuma dari aset lama, tapi dari sektor atau naratif baru yang lagi berkembang dan juga hype. Emerging naratif ini bisa berubah-ubah tiap siklus. Ada fase di mana AI dan RWA naik daun, lalu berganti ke layer 2 atau misalkan stablecoin yang jadi pusat perhatian. Intinya bukan ikut semua naratif, tapi memilih sektor yang menurut kamu punya potensi berkembang dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Tujuan diversifikasi di tahap ini bukan untuk spekulasi berlebihan, tapi fungsinya lebih ke nambah area growth di portfolio. Jadi posisi inti kamu tetap dibangun lewat DCA misalkan di Bitcoin, lalu sebagian kecil dialihkan ke aset yang punya potensi naik lebih agresif. Tapi yang pasti perlu dijaga adalah porsinya. Diversifikasi ke naratif ini sebaiknya tetap lebih kecil dibandingkan posisi utama, karena resikonya juga pasti jauh lebih besar. Kalau sampai satu naratif gagal, dampaknya ke portfolio ya masih bisa dikontrol kalau masuknya dengan porsi yang kecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaatkan passive income di kripto. Selain fokus ke harga yang naik turun, di kripto juga ada peluang untuk dapetin passive income. Artinya, kamu bisa tetap menambah aset meskipun marketnya lagi sideways atau belum bergerak kemana-mana. Passive income ini biasa datangnya dari aktivitas seperti staking yield, launch pool, launchpad, atau reward di ekosistem yang memang dirancang untuk memberikan insentif kepada para holder. Jadi aset yang kamu pegang ini nggak cuma diam, tapi tetap bekerja, ya ibaratnya dapat misalkan dividen kalau di saham. Strategi ini lumayan cocok dikombinasikan dengan DCA tadi, karena saat harga belum naik signifikan nih, kamu masih punya tambahan dari reward yang terus berjalan. Dalam jangka pendek mungkin hasilnya nggak gitu kelihatan, tapi kalau ditarik jangka panjang, wah hasilnya lumayan banget. Mungkin ada yang bisa dapetin APY 8%, 10%, 12%, even sampai puluhan persen. Tapi yang terpenting ini harus tetap selektif. Jangan cuma tergiur sama persentasenya, perhatikan juga resikonya, bagaimana mekanismenya, dan apakah platform atau ekosistemnya ini punya reputasi yang jelas. Jangan sampai yieldnya gede, tapi tahu-tahu platformnya hilang dan nggak bisa di-withdraw. Passive income itu tujuannya untuk nambah posisi secara perlahan, bukan untuk mengambil risiko yang berlebihan. Jadi tolong dipakai dengan porsi yang wajar, dan sekali lagi jangan teriming-iming dengan persentase yang terlalu besar. Kalau kalian mau cobain yang aman, kalian bisa coba mulai dari step awal yaitu di Binance, karena Binance merupakan exchange global terbesar yang ada di dunia saat ini. Mereka punya fitur yang sangat lengkap serta UI-nya sangat friendly untuk pemula, dan ada fitur passive income seperti staking, launch pool, mega drop, dan lain sebagainya. Kalau kamu belum punya account-nya, bisa langsung scan QR yang ada di layar
belajar ini atau klik link yang sudah saya taruh di deskripsi, karena dengan QR atau link tersebut kamu akan mendapatkan diskon fee transaksi 20% seumur hidup dan juga 6 USDT gratis atau setara 100.000 khusus untuk pengguna baru. Selanjutnya, disiplin, hindari emotional trading. Salah satu penyebab portofolio banyak orang berantakan di kripto bukan karena salah pilih aset, tapi karena keputusan yang terlalu emosional. Waktu market naik cepat, muncul rasa FOMO. Waktu market turun, panik duluan dan mulai cut di posisi yang sebenarnya ya masih sehat. Makanya, strategi ini fokus ke satu hal, disiplin menjalankan rencana. Kalau dari awal kamu sudah tentukan mau DCA, mau pegang sektor tertentu, atau mau sisakan sebagian untuk passive income, jalankan itu secara konsisten. Jangan gampang berubah hanya karena harga bergerak cepat dalam waktu singkat. Emotional trading ini biasanya menjadi penyebab dua kesalahan, yaitu beli di harga yang terlalu tinggi karena takut ketinggalan, dan jual di harga yang rendah karena takut rugi lebih besar. Dengan menjaga kedisiplinan, kamu akan mengurangi dua resiko ini sekaligus. Strategi ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Banyak orang yang secara teori sudah punya strategi bagus, tapi hasilnya tetap buruk karena nggak bisa konsisten dalam eksekusinya. Yang kelima ini yang paling penting, yaitu fokus ke high conviction asset. Strategi terakhir ini adalah fokus ke aset yang benar-benar kamu percaya untuk jangka panjang. Di kripto peluang itu sangat banyak, tapi coba perhatikan. Kalau semua kalian pegang, kalian hold semua altcoin misalkan, biasanya justru nggak ada yang benar-benar perform. Karena semua aset ada masanya dan semua masa ada asetnya. High conviction asset maksudnya adalah aset yang kamu pahami betul-betul storyline-nya, ceritanya, fundamentalnya, tahu risikonya, dan masuk akal untuk di hold benar-benar jangka panjang. Misalnya yang udah jelas Bitcoin, atau misalkan ada BNB yang jadi fundamental dari Binance. Bukan aset yang dibeli karena ramai di timeline Twitter gitu, tapi karena kamu punya alasan sendiri kenapa aset itu layak jadi bagian utama di portfolio. Dengan fokus ke aset yang conviction-nya tinggi, pengambilan keputusan juga jadi jauh lebih tenang. Waktu harga turun kamu nggak panik, waktu harga naik, kamu nggak terburu-buru untuk exit. Strategi ini juga membantu menyederhanakan portfolio. Daripada terlalu banyak aset kecil yang sulit dipantau, lebih baik punya beberapa posisi inti yang benar-benar kamu pahami dan ngerti. Dalam jangka menengah, pendekatan seperti ini biasanya lebih terkontrol dan lebih mudah dievaluasi. 5 strategi ini pada dasarnya punya tujuan yang sama. Mulai dari DCA untuk konsistensi, diversifikasi ke emerging narratif, memanfaatkan passive income, menjaga disiplin agar tidak terjebak emosi, sampai fokus ke high conviction asset. Semua strategi ini tidak menuntut kamu untuk aktif trading setiap hari, atau paham chart yang sangat kompleks. Yang lebih penting ini justru konsistensi, manajemen risiko, dan kejelasan arah dalam membangun portfolio. Kalau masih ada yang kurang jelas dan ingin kamu tanyakan, boleh komen di kolom komentar. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk terus support channel ini, dan jangan lupa subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.